Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sekarang hari libur. Bab 2892 sampai bab 2894. Xiao Changkun langsung tersipu ketika dia mengatakan ini, dan dia ragu-ragu dan berkata, "Siapa bilang aku ingin meminta uang dari menantuku? Apakah aku mengatakan itu? Ada hal lain yang harus kulakukan untuk menemukan menantu yang baik hukum, jadi jangan kasar." Ketika Malan mendengar ini, dia tidak membantahnya. Sebaliknya, dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, "Menantu yang baik, kamu telah mendengar semua yang dia katakan. Tidak peduli hal buruk apapun yang dia pegang, kamu tidak boleh beri dia membagi uangnya." Xiao Changkun langsung marah. Dia mengangkat lehernya dan mengutuk Malan. "Kenapa kamu seperti ini? Kamu tidak bisa berhenti berbicara tentang uang berulang kali, kan?" Malan sengaja menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum main-main, "Ada apa? Karena kamu tidak meminta uang kepada menantu laki-lakimu yang baik, maka aku menyuruh menantu laki-lakimu yang baik untuk tidak memberimu uang. Jadi kenapa aku menyinggungmu?" Kamu, Xiao Changkun tidak menyangka kemampuan bertahan Malan begitu kuat. Dia langsung mencekik idenya sendiri di buayan. Meskipun dia mengatakan ini, dia masih berani bertanya pada Ye Chen minta tolong, "Mana uangnya?" Xiao Changkun, yang menderita karena kehilangan kebisuan, sama sekali tidak dapat membantah, dan hanya bisa berkata dengan marah, Aku tidak ingin meminta uang kepada menantu laki-lakiku yang baik. Aku hanya ingin untuk memberitahu menantu laki-lakiku yang baik agar memperhatikan keselamatan saat dia keluar." Malan sengaja berpura-pura menghela nafas lega, dan sambil membelai dadanya dengan dua telapak tangan secara bergantian, dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, "Oh, Xiao Changkun, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Kupikir kamu tidak tahu malu. Aku ingin uang dari menantuku. Tidak mudah bagi menantu yang baik untuk menghasilkan uang. Kamu adalah orang yang terampil, jadi sebaiknya kamu tidak menghabiskan uang orang lain." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Aku sedang membicarakan Malan, ada apa denganmu? Aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak ingin meminta uang dari menantu laki-lakiku yang baik, jadi kamu mengomel tentang hal itu selamanya, bukan?" Melihat bagaimana Xiao Changkun begitu marah namun masih takut untuk mengutarakan pikirannya yang sebenarnya, Ye Chen tiba-tiba merasa di dalam hatinya bahwa orang dahulu memang benar, pasti ada sesuatu yang dibenci pada pria malang ini. Xiao Changkun memiliki karakter yang lemah, perilakunya yang tertutup dan kasar. Ia selalu berkontradiksi dengan rasa takut pada serigala di depan dan harimau di belakang, sehingga hidupnya memiliki banyak peluang untuk berbalik, namun pada akhirnya dia selalu mengacaukan semuanya. Sama seperti ketika Han Meiking pertama kali kembali ke Tiongkok, semua orang dapat melihat bahwa Xiao Changkun sangat ingin bertemu kembali dengan Han Meiking. Bahkan Han Meiking sendiri pun telah memikirkannya. Keduanya bisa dikatakan sebagai kekasih dan selir. Selama sebagai Xiao Changkun berani menikahi Malan dengan bercerai, Anda dapat menebus penyesalan selama puluhan tahun dan berjuang untuk masa tua yang bahagia untuk diri Anda sendiri. Namun, dia hanya tidak berani menembus kertas jendela, sehingga Han Meikin kehilangan kesabaran saat menunggunya. Selain itu, He Yuan Jiang, pria yang berkali-kali lebih baik darinya, tiba-tiba muncul dan langsung mencuri cinta dalam hidupnya. Kehilangan Han Meiking adalah sebuah pelajaran yang sangat besar, namun tetap gagal membuatnya menyadari masalahnya, dan masih gagal menghilangkan sifat pemalu dan penakutnya. Selain tidak berdaya, Ye Chen juga merasa semakin tidak berdaya. Dia adalah sedikit marah dan tidak bisa membantah. Jadi, dia memandang Xiao Changkun dan bertanya langsung, "Ayah, apakah kamu tidak punya cukup uang? Jika demikian, katakan saja padaku dan aku akan mentransfer sebagian kepadamu." Xiao Changkun merasa sedikit bersemangat ketika mendengar ini, tetapi ketika dia memikirkan ejekan Malan kepadanya dan bendera yang baru saja dia pasang,
Dia benar-benar malu untuk menamparkan wajahnya sendiri. Oleh karena itu, Xiao Changkun tidak tahu bagaimana menjawab perkataan Ye Chen. Saat ini, Malan melihat bahwa Ye Chen ingin memberikan uang kepada Xiao Changkun, dan dia sangat cemas dan berkata dengan cepat, "Menantu yang baik, ayahmu sendiri yang mengatakannya, dia memiliki semua sarana dan kaki dan tidak menginginkan uangmu. Lagi pula, ayahmu sekarang besar dan kecil, dia juga orang di kalangan budaya, dan juga wakil presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Terus terang, dia juga orang besar ditembak dengan reputasi yang baik. Jika Anda memberinya uang sekarang, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajahnya?" Xiao Changkun merasa semakin tidak nyaman. Meskipun dia ingin bergegas dan menamparkan Malan 2 kali, dia juga tahu bahwa perkataan Malan telah memberikan tekanan padanya. Jika dia mengikuti kata-kata Ye Chen saat ini dan benar-benar meminta uang kepada Ye Chen, bukankah itu salah, mempermalukan diri sendiri? Melihat dia ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi tidak berbicara, Ye Chen merasa tidak berdaya dan berhenti mengkhawatirkannya. Jadi dia langsung mengikuti kata-kata Xiao Changkun dan berkata, "Ayah, terima kasih atas perhatianmu. Aku akan memperhatikan keselamatan. Tidak ada lagi, aku akan mengemas barang-barangku dulu, dan aku akan berangkat ke bandara nanti." Orang-orang meminjam keledai untuk menuruni lereng, tetapi Xiao Changkun selalu menjadi keledai yang tergelincir menuruni lereng. Malan memblokir jalan keluarnya dengan beberapa kata, jadi dia hanya bisa meluncur menuruni lereng Malan. Ini adalah karakternya. Kelemahan juga merupakan kunci kendali Malan terhadap dirinya. Ye Chen juga tahu bahwa sifatnya sulit diubah. Jadi dia tidak memberinya kesempatan lagi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan memasuki lift. Xiao Changkun merasa sangat tidak nyaman saat melihat Ye Chen naik ke atas. Melihat senyum kemenangan Malan, dia merasa keadaannya lebih buruk daripada mati. Ye Chen, yang naik ke atas, tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Kapan ayah mertuanya Xiao Changkun mampu menerobos keraguan dan kelemahan dalam psikologinya sendiri, dan kapan dia bisa benar-benar hidup cara yang dia inginkan. Setelah semuanya beres, Ye Chen meninggalkan rumah sendirian di malam hari, berencana pergi ke bandara. Segera setelah saya naik lift ke lantai pertama, saya melihat ayah mertua saya, Xiao Changkun, berdiri dari sofa dengan sebatang rokok di mulutnya. Dia berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Menantu yang baik, apakah kamu pergi sekarang?" Ye Chen sedikit mengangguk, "Ya, ayah, ayo kita pergi ke bandara sekarang." Xiao Changkun menggosok tangannya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Malan tiba-tiba terlatih-tatih menuruni tangga dan berkata dengan keras, "Oh, menantu yang baik, ibu ada di sini untuk mengantarmu pergi." Malan, yang mendapat 1 juta, dan Xiao Changkun, yang kehilangan 1 juta, keduanya ingin mengirim Ye Chen keluar. Xiao Changkun ingin mencari kesempatan untuk secara samar-samar menyebutkan kepada Ye Chen bahwa dananya terbatas, dan melihat apakah Ye Chen dapat memberi dirinya sendiri sekitar 1 juta dengan lambaian tangannya. Xiao Changkun tidak akan pernah mengatakan dia menginginkan bantal ketika dia tertidur. Sebaliknya, jika dia menginginkannya, dia harus bersikeras bahwa itu tidak masalah atau bahkan mengatakan tidak, dan kemudian dia berharap dalam hatinya bahwa orang lain akan berinisiatif memberinya bantal. Tipe orang yang bahkan tidak bisa membuka mulut saat meminta makanan, berharap paha ayamnya jatuh dari langit dan langsung mengenai mangkuk. Secara halus, ini terdengar tertutup dan tertutup. Secara kasar, itu berarti Anda berpikir omong kosong. Malan memahami karakter Xiao Changkun dan tahu bagaimana mengendalikannya dan menghalangi jalan keluarnya. Dia khawatir Xiao Changkun akan berpura-pura menyedihkan di depan Ye Chen dan mencoba mencuri uang Ye Chen saat mengantarnya pergi. Jadi dia secara khusus menunggu agar Ye Chen keluar untuk mengganggu rencana Xiao Changkun. Begitu kata-kata tangis Xiao Changkun terucap dari bibirnya, saat dia melihat Malan tiba-tiba muncul, dia langsung menelannya kembali.
Malan melirik Xiao Changkun saat ini, dan kemudian berkata kepada Ye Chen dengan wajah tersanjung, "Menantu yang baik, kamu bisa keluar dan sibuk. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun di rumah." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru melangkah maju, berinisiatif membantu Ye Chen mengambil koper, dan berjalan keluar dengan seluruh kekuatannya. Dia terus mendesak, "Menantu yang baik. Ini sudah larut, kamu harus cepat, jangan lakukan itu." Hilangnya pesawat menunda bisnis. Xiao Changkun juga melihat Ye Chen didesak keluar pintu oleh Malan. Hatinya tenggelam, dan dia hanya bisa mengikutinya keluar dengan marah. Ye Chen tidak memberikan kesempatan apapun untuk Xiao Changkun, jadi dia memasukkan kopernya ke bagasi BMW, lalu melambai kepada mereka berdua, "Bu, ayah, aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil, menginjak pedal gas dan meninggalkan rumah. Setengah jam kemudian, Ye Chen tiba di bandara, pesawat siap lepas landas, dan Chen Zhaozong juga mendarat di bandara Jinling tepat waktu. Setelah keduanya bertemu, mereka naik pesawat pribadi menuju Amerika Serikat. Pesawat lepas landas pada malam hari dan menuju ke New York yang jaraknya 10.000 km. Kuil Qixia saat larut malam, di ruang Zen dengan halaman yang tidak terbuka untuk umum. Seorang wanita cantik sedang duduk di kursi anyaman di halaman sambil menatap bintang musim gugur. Seorang wanita tua botak keluar, membentangkan selimut di kaki wanita cantik itu, dan berkata dengan hormat, "Nyonya, pesawat tuan muda telah lepas landas." Terbang, mendengar ini, wanita cantik itu segera melihat ke langit ke arah bandara. Melihat titik cahaya berkedip jauh di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Saya tidak tahu titik cahaya mana yang diduduki Chener." Setelah itu, dia bertanya kepada wanita tua itu, "Apakah Chener pergi bersama Azong?" Wanita cantik ini adalah ibu Ye Chen, An Chengqi. Wanita tua di samping An Chengqi adalah wanita tua yang berpura-pura menjadi istri majikannya. Nama belakang wanita tua itu adalah Sun, dan namanya adalah Sun Jinyu. Dia telah mengikuti An Chengqi selama bertahun-tahun, dan perannya sebanding dengan pembantu rumah tangga. Sun Jinyu berkata kepada An Chengqi saat ini, "Kembali ke nyonya. Tuan muda naik pesawat bersama Chen Zhaozong. Pesawat mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Diperkirakan mereka akan tiba di New York sekitar jam 8 malam, New York waktu." "Oke." Seorang Chengqi mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Peter mengalami masalah dalam beberapa tahun terakhir, dan saya tidak dapat membantunya. Jika Chener dapat menemukannya, saya yakin dia akan dapat membantu dia mengatasi kesulitannya." Dan dia berkata mungkin itu bisa membantu Chener menemukan cara untuk membuka istana Niwan. Sekarang jam 8.30 malam waktu New York. Pesawat yang ditumpangi Ye Chen dan Chen Zhaozong mendarat dengan mulus di bandara JFK. Karena hari sudah larut, Ye Chen tidak berencana pergi langsung ke toko barang antik di Queens malam ini. Dia tahu bahwa Chen Zhaozong datang ke New York bersamanya kali ini, dan dia pasti juga ingin bertemu dengan Qiang Zai yang dia adopsi. Sekarang, Qiang Zai telah mengambil alih restoran angsa panggang yang telah dia jalankan selama separuh hidupnya. Chen Zhaozong harus memiliki perasaan yang mendalam terhadap Qiang Zai dan restorannya. Jadi Ye Chen berkata kepada Chen Zhaozong setelah pesawat mendarat, "Paman Zong, ayo kita pergi ke Chinatown dulu malam ini. Biasanya toko angsa panggangmu buka jam berapa?" Chen Zhaozong tidak menyangka Ye Chen akan memilih pergi ke Chinatown sebagai pemberhentian pertamanya. Jadi dia segera berkata, "Tuan, sebaiknya saya menemani Anda berbisnis dulu. Setelah bisnis selesai, saya bisa meluangkan waktu untuk lihat Qiang Zai." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Paman Zong, sudah terlambat bagi dua orang yang memiliki banyak pekerjaan untuk pergi ke toko barang antik terlebih dahulu segera setelah mereka turun dari pesawat. Benar-benar tidak masuk akal. Jika seseorang dengan niat mengetahui bahwa ini adalah perilaku abnormal yang perlu diperhatikan, jangan melihat ke belakang dan menceritakannya lagi.
Kami ditangkap sebagai mata-mata. Jadi hari ini kami tidak melakukan apapun terhadap toko barang antik. Kami pergi ke Chinatown untuk makan dulu. Dan Anda bisa bertemu Qiangxi ngomong-ngomong. Lalu kita pergi ke Istana Buckingham di New York untuk bermalam. Dan kita akan pergi ke sana besok, Sang Ratu. Chen Zhaozong tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Chen masuk akal. Tetapi dia juga tahu bahwa Ye Chen sedang memikirkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak terlalu sopan kepada Ye Chen dan berkata, "Tuan, restoran angsa panggang biasanya buka sampai jam 2 pagi." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Terlambat. Chen Zhaozong mengangguk dan berkata, "Terutama karena konsumsinya murah. Sebagian besar pengunjung yang datang untuk makan adalah pekerja migran, dan banyak pula yang merupakan imigran gelap tanpa status. Mereka biasanya hanya bisa berhenti bekerja dan istirahat di pagi hari. Jadi urusan kita jam sudah agak terlambat, kami akan menutup kedai setelah mereka semua selesai makan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, karena jam kerja relatif terlambat, kita masih bisa makan sesampainya di sana." Chen Zhaozong berkata, "Kalau begitu saya akan menelepon Qiangzai dan memintanya untuk bersiap terlebih dahulu." Marven bertanya, "Paman Zong, apakah kamu sudah memberitahu Qiangzai kali ini kamu datang ke Amerika?" "Belum," Chen Zhaozong berkata, "kali ini saya sedang terburu-buru. Jadi saya tidak memberitahunya karena saya khawatir jika saya tidak punya waktu untuk pergi menemuinya. Akan buruk jika saya katakan padanya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kamu tidak perlu meneleponnya. Kita bisa langsung pergi ke sana dan memberinya kejutan." "Oke." Chen Zhaozong langsung setuju. Dengan harapan yang jelas di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Ye Chen, "Guru, sejujurnya, saya selalu menganggap Qiangzai sebagai putra saya. Saya belum melakukannya melihatnya sebentar. Ya, aku masih merindukannya di hatiku." Ye Chen memahaminya dengan sangat baik. Kehidupan Chen Zhaozong di Amerika sangat miskin. Dalam beberapa tahun terakhir lebih baik, dengan Fang Jiaxin di sisinya, dia bisa minum dan minum dengan baik. Namun setelah Fang Jiaxin pergi, ia memelihara sebuah kedai angsa panggang dengan identitasnya sebagai seorang imigran gelap saja. Hidupnya memang sengsara dan putus asa. Qiangzai, baginya, bukan sekedar anak yatim piatu atau teman angkat, tapi lebih merupakan rezeki hidup. Setelah keduanya meninggalkan bandara, Ye Chen langsung menyewa mobil Chevrolet yang tidak mencolok dan menuju ke Chinatown bersama Chen Zhaozong. Ketika dia datang ke Amerika Serikat kali ini, Ye Chen tidak meminta siapapun untuk membuat persiapan apapun di Amerika Serikat. Dia juga tidak memberitahu Fei Kexin, mencoba untuk tidak menonjolkan diri tidak hanya lebih aman, tetapi juga lebih mudah untuk menemukan petunjuk terkubur di pasar. Berkendara ke Chinatown yang sudah dikenal, restoran angsa panggang Chen Zhaozong sebelumnya memang masih beroperasi. Ye Chen memarkir mobil, dan Chen Zhaozong tidak sabar untuk membuka pintu. Ketika mereka berdua masuk ke toko angsa panggang, ternyata toko itu sepi. Hanya ada satu orang yang duduk di salah satu dari beberapa meja makan. Qiangzai sedang bersiap di dapur. Ketika dia mendengar seseorang masuk, dia berteriak ke dalam, "Katakan, duduklah dimanapun kamu mau. Kami akan segera sampai." Setelah mengatakan itu, setelah lebih dari 10 detik, dia keluar dari dapur dengan sepotong nasi angsa panggang. Melihat orang yang datang adalah Chen Zhaozong dan Ye Chen, dia tertegun sejenak, dan bergumam kaget, "Paman Zong, Tuan Ye, kenapa kamu ada di sini?" Chen Zhaozong tersenyum dan hendak menyapanya. Ketika dia melihat wajahnya dipenuhi memar dan bekas luka ungu, dan bahkan ada luka di sudut mulutnya yang membentuk koreng hitam, dia bertanya dengan kaget, "Qiangzai, ada apa dengan wajahmu?" Qiangxi tanpa sadar memalingkan separuh wajahnya, dan saat mengambil kesempatan untuk melayani para tamu, dia berkata dengan ragu-ragu, "Tidak apa-apa, Paman Zong. Saya baru belajar mengendarai sepeda motor dengan cara yang keren beberapa hari yang lalu, dan aku tidak sengaja terjatuh."
Chen Zhaozong segera berkata, tidak mungkin, cederamu sama sekali bukan karena jatuh dari sepeda motor, lihat ke cermin dan lihat mata pandamu. Jelas sekali ada yang meninju mereka dengan tinju. Luka di sudut matamu mulutmu bukan disebabkan oleh luka. Aku menamparmu dengan sangat kuat hingga sudut mulutmu bahkan tidak bisa roboh. Katakan padaku, apa yang terjadi? Qiang Zai berkata diam-diam, Paman Zong. Cederaku benar-benar, bukan pukulan. Saat dia mengatakan itu, dia segera melihat jam dan melihat bahwa sudah lewat jam 9. Dia segera berkata, oh, Paman Zong, kamu bilang kamu tidak menyapaku sebelumnya ketika kamu tiba sehingga aku bisa menjemputmu di bandara. Sekarang belum terlalu pagi. Atau aku bisa menutup toko dulu dan mengantarmu dan Tuan Ye mencari tempat tinggal. Setelah itu, tanpa menunggu Chen Zhaozong berbicara, dia segera berkata kepada tamu itu, maaf Tuan, ada yang harus saya lakukan hari ini dan saya harus tutup lebih awal. Saya akan mengemas makanan ini untuk Anda dan membawanya pergi tanpa meminta bayaran darimu. Oke. Ketika tamu itu mendengar ini, dia segera mengangguk setuju, tetapi Paman Zong mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, Qiang Zi, katakan yang sebenarnya, apakah kamu dalam masalah? Saat ia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara deru pelan sepeda motor dari luar. Raungannya semakin dekat dan keras. Ekspresi Qiang Zai tiba-tiba menjadi sangat gugup, dan dia dengan cepat berkata, Paman Zong, Tuan Ye, ada sesuatu yang harus saya tangani. Silakan naik ke atas dan hindari dulu. Melihat kegugupan di wajah Qiang Zai, Ye Chen yang selama ini terdiam, segera menyadari bahwa suara mesin sepeda motor yang semakin dekat di luar mungkin datang ke arahnya. Saat ini, Chen Zhaozong menyadari bahwa Qiang Zai mungkin telah menyebabkan masalah besar, jadi dia bertanya dengan tajam, Qiang Zai, katakan sejujurnya, siapa yang kamu sakiti? Melihat bahwa masalah ini tidak dapat ditutup-tutupi, Qiang Zai tidak punya pilihan selain menjelaskan, Paman Zong, orang-orang ini semuanya adalah anggota geng baru di New York. Chen Zhaozong berseru, Anda berhutang pada kami rentenir. Qiang Zi dengan cepat menjelaskan, tidak, Paman Zong, mereka baru saja menduduki Chinatown 2 hari yang lalu, dan sekarang mereka mengumpulkan uang perlindungan dari pintu ke pintu. Mereka menginginkan $3.000 AS sebulan. Jika tidak membayar, mereka akan memukuli orang, dan mereka bahkan mengatakan ingin mengambil alih toko tersebut. Toko itu hancur. Chen Zhaozong mengerutkan kening dan bertanya, bukankah Chinatown selalu dikelola oleh geng-geng Tiongkok? Dalam beberapa tahun terakhir, biaya perlindungan adalah $300 sebulan. Mengapa tiba-tiba dirampok oleh orang lain? Qiang Zai menghela nafas tak berdaya dan berkata, geng Tiongkok bertempur sengit dengan mereka minggu lalu dan menderita kerugian besar. Viagra besar telah mengaku kalah dan menyerahkan Chinatown kepada mereka. Chen Zhaozong sedikit terkejut, dan kemudian bertanya kepadanya, apa latar belakang geng baru ini? Mereka menawarkan $3.000 sebulan. Bukankah ini terlalu gelap? Qiang Zi berkata dengan marah, siapa bilang tidak demikian? Kami dan beberapa toko di sekitarnya bekerja dari fajar hingga senja untuk berbisnis. Kami harus membayar sewa dan tenaga kerja. Karena kami tidak memiliki status hukum, kami harus mengelola di mana-mana. Itu hanya sebulan kerja yang melelahkan. Hasilkan beberapa ribu dolar, dan mereka menginginkan 3.000, yang berarti kerja keras semua orang berhasil untuk mereka. Chen Zhaozong bertanya lagi, dari mana asal mula geng baru ini? Qiang Zi menjawab, geng baru ini bernama Burning Angel. Kebanyakan dari mereka adalah orang Afrika Amerika dan sejumlah kecil orang Latin dari Brooklyn dan pusat kota. Konon mereka didukung oleh orang Italia. Sekarang orang Italia secara bertahap mundur ke belakang. Mereka tidak ingin keluar untuk berperang dan membunuh, dan mereka tidak mau menyerahkan sebagian dari keuntungannya, jadi mereka mendukung sekelompok orang Afrika Amerika yang kejam dan membentuk geng seperti itu. Chen Zhaozong bertanya,
Apakah mereka melukai wajah Anda? Ya, Qiang Zai berkata dengan getir, mereka datang untuk memungut biaya perlindungan. Saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, jadi mereka memukuli saya. Batas waktu yang mereka berikan kepada saya adalah malam ini. Jika saya tidak bisa mendapatkan uang malam ini, jika Anda memberikannya kepada mereka, mereka akan menghancurkan tokonya. Chen Zhaozong bertanya lagi, apakah Anda sudah menelepon polisi? Dilaporkan, Qiang Zai berkata dengan sedih, tetapi memanggil polisi tidak ada gunanya. Anda tahu situasi di New York, polisi fokus terutama pada daerah-daerah kaya. Ketika saya menelepon polisi, mereka hanya datang untuk melakukan gerakan dan lalu memberitahuku bahwa aku tidak dapat menemukan siapapun. Chen Zhaozong berkata dengan marah, ini benar-benar tidak masuk akal. Qiang Xi berkata tanpa daya, saya menelepon polisi dan memberitahu mereka bahwa mereka akan datang lagi. Polisi mengatakan bahwa tidak ada cukup polisi untuk mengawasi mereka. Mereka meminta saya menelepon 911 segera setelah saya melihat mereka. Tapi apa masalahnya? Gunakan, jika pihak lain benar-benar datang membawa senjata, saya akan mati 8 kali, dan polisi mungkin bahkan tidak akan datang. Saat dia berbicara, Qiang Zai menghela nafas panjang dan berkata, mereka adalah warga negara Amerika, kami adalah imigran ilegal tanpa status, dan polisi Amerika tidak peduli apakah kami hidup atau mati. Saat dia berbicara, deru sepeda motor sudah mencapai pintu toko angsa panggang. Qiang Zai tiba-tiba menjadi lebih gugup dan dengan cepat berkata kepada Chen Zhaozong dan Ye Chen, Paman Zong, Tuan Ye, cepat naik ke atas. Ye Chen hanya duduk dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya belum pernah melihat seorang gangster mengumpulkan uang perlindungan. Kali ini saya telah melihatnya. Qiang Xi, ambilkan saya nasi angsa panggang. Saya akan menontonnya sambil saya makan. Qiang Zai berkata dengan cepat, Tuan Ye, mereka benar-benar berani membunuh orang, Anda masih. Sebelum Qiang Zai selesai berbicara, Chen Zhaozong menyelanya, menepuk pundaknya, dan berkata, Tuan muda meminta Anda menyiapkan nasi angsa panggang. Jadi cepat siapkan, dan buatkan beberapa untuk saya juga. Saya ingin untuk melihat apakah keterampilanmu menurun. Saat ini, 5 pemuda kulit hitam yang mengenakan pakaian arogan hip-hop telah masuk. Pemimpinnya kurus dan tinggi. Dia mengenakan hoodie besar, tudung menutupi kepala dan separuh wajahnya, tangannya dimasukkan ke dalam saku depan hoodie dan tampak seperti bersenjata. Pria itu masuk, melihat Qiang Zai, dan langsung mencibir dan bercanda. Wah, Tuan Angsa dari China, apakah Anda sudah menyiapkan uang yang saya inginkan? Jika saya tidak mendapatkan $3.000 AS lagi malam ini, saya akan memberi Anda makan beberapa peluru. Lalu lempar kamu ke sungai Hudson dan biarkan tubuhmu melayang kembali ke Tiongkok. Qiang Zai menjadi sangat gugup untuk sesaat. Saat dia hendak berbicara, Ye Chen, yang sudah duduk di meja makan, menyela dia dan mendesak, Bos, pergi dan siapkan makanan untukku. Aku sudah begitu lapar sampai-sampai aku ingin memukul seseorang. Qiang Zai tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Chen Zhaozong di samping mendesaknya dengan suara rendah, cepat pergi. Qiang Zai mengertakkan gigi dan memutuskan, oke, aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi ke dapur. Ketika pria kulit hitam di kepala melihat bahwa Ye Chen telah mengirim bosnya ke dapur belakang, dia merasa sedikit tidak senang. Dia mengerutkan bibirnya dan mencibir, oke, sepertinya kita punya urusan baru yang harus dilakukan di sini. Setelah mengatakan itu, dia duduk di depan Ye Chen dengan sikap berlebihan dan berkata dengan tenang, Hei, orang Huaxia, siapa yang memberimu keberanian untuk menyela sebelum aku mengumpulkan uang perlindungan? Ye Chen tersenyum, menatapnya dan bertanya, apa, Anda tidak mengizinkan pelanggan makan setelah memungut biaya perlindungan? Tidakkah Anda tahu bahwa pelanggan adalah Tuhan? Melihat ekspresi bercanda Ye Chen,
Pria itu segera menyadari bahwa dia mungkin bersama pemilik toko. Jadi dia berkata dengan tajam, "Wah, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang situasi di sini." Seluruh Chinatown? Maksud saya seluruh Chinatown di New York. Mulai sekarang, ini akan menjadi wilayah malaikat pembakaran kami. Jika kalian orang Tionghoa masih ingin berbisnis di sini, kalian harus membayar biaya perlindungan seperti yang kami minta. Jika tidak, saya akan membunuh kalian satu persatu. Ye Chen sama sekali tidak menganggap serius ancamannya. Dia hanya mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak memiliki temperamen yang baik. Saya benci diganggu saat makan. Jadi saya tidak peduli apakah Anda seorang malaikat yang terbakar atau binatang buas yang terbakar. Anjing, tikus yang menyala-nyala. Jika kamu tidak segera mengambil pacarmu dan menghilang dariku, aku akan memberitahumu apa hidup yang lebih buruk daripada kematian." "Brengsek, apa menurutmu aku gay?" Pria itu meludah ke tanah, lalu mengeluarkan pistol M9 dari sakunya, memegang pelatuknya, memutarnya di atas meja, lalu mengarahkan pistolnya ke Ye Chen yang membalikkan badannya, kepala dan berteriak dengan suara dingin, "Wah, sepertinya kamu belum pernah mencicipi rasa peluru. Apa kamu yakin aku akan membiarkanmu mencicipinya sekarang?" Ye Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah membuat orang makan kotoran. Saya telah membuat orang membenamkan diri dalam sangkar besi dan menenggelamkannya ke seberang sungai. Dan saya juga membuat orang membuat kaligrafi tubuh manusia. Tetapi memberi makan peluru orang adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa saya lakukan. Saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Tapi karena Anda mengusulkan ide baru ini hari ini, kita bisa mempraktikkannya." Saat dia mengatakan itu, Ye Chen melirik pistol di tangannya dan berkata dengan tenang, "Senapanmu ini seharusnya menggunakan peluru 9 mm, kan? Seharusnya ada 13 peluru di magasin jika sudah penuh. Dengan begitu banyak peluru, aku tidak tahu apakah kamu menyukainya, mengunyahnya atau menelannya." Bersambung.